Tahun kami bersama mewujudkan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Hidup harmonis di tengah keberagaman tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan berjemaat GPIB Shalom Depok. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami melampaui masa-masa indah, suka dan duka di tengah-tengah berjemaat. Rangkaian ungkapan rasa syukur kami atas penyertaan dan karya Engkau yang indah, kami persembahkan dalam kidung pujian dan doa. Berdirinya kawasan perumahan nasional atau Perumnas di Kota Depok berdampak pada lahirnya GPIB Jemaat Shalom Depok. Dimulai pada tahun 1979 atas inisiatif berbagai pihak, umat Kristen yang berasal dari Jemaat Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau yang disingkat GPIB membentuk sektor pelayanan Shalom yang berinduk di Gereja GPIB Immanuel Depok dan tetap beribadah di gedung SDN 3 Depok Jaya. Seiring berjalannya waktu, jumlah warga Kristen di sektor pelayanan jemaat GPIB Shalom Depok makin bertambah, sehingga kegiatan ibadah mulai dipindahkan ke gedung Gereja Kristen Jawa, Jalan Melati Raya, nomor 1 Depok. Setelah mengalami pergumulan yang panjang akan tempat ibadah yang tetap, akhirnya pada tahun 1995, Jemaat GPIB Shalom Depok berpindah lokasi peribadatan yang tetap di Jalan Kembang Lio nomor 10 Depok Jaya. Saya punya kesan yang cukup dalam di sini yang tak terlupakan. Karena ketika saya masuk di sini belum punya gedung gereja, numpang di gereja Jawa. Saya masuk di sini tidak ada kantor, numpang di rumah warga jemaat. Saya masuk di sini belum ada pastori, masih dicarikan kontrakan. Ya. Itu saya masuk di sini, masuk di gereja Jawa, numpang di sana. Warga jemaatnya sedikit sekali, sangat sedikit. Karena
pendeta yang mendahului saya sudah 3 bulan pergi baru saya datang. Kemudian ya situasi yang kurang menguntungkan kelihatannya seperti itu menyebabkan banyak warga jemaat bergereja di tempat lain. Tetapi kemudian ketika mereka tahu sudah ada pendeta datang, satu persatu datang kembali, dan gereja Jawa itu menjadi penuh dengan tamu. Syukur pada Tuhan, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa mendapatkan tempat ini. Tempat ini dibeli dengan cara menjual tanah yang di sana tuh terjual, kemudian beli tanah ini. Karena di sana dijual karena tidak bisa bangun gereja, sama sekali tidak bisa. Ketika sudah di sini berada di antara warga-warga jemaat, berharap sudah tidak ada gangguan lagi. Ternyata masih sulit mendapatkan IMB. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, itu akhirnya dipunyai. Harapan ke depan, berharap memang perkembangan ini akan terus terjadi. Bahkan berharap akan ada pemekaran-pemekaran. Tuhan berkati GPB Shalom Depok. Selamat ulang tahun dan selamat menjadi lebih besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Peristiwa kelam di tahun 1999 silam tidak akan pernah lekang dari ingatan setiap warga jemaat GPIB Shalom Depok. Gedung gereja yang susah payah dibangun dengan tangisan air mata harus rela menjadi onggokan arang dan batu puing dibakar oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Kami hanya ada sekitar 11 orang pemuda dan kami berada di dalam gedung gereja. Kebetulan listrik atau lampu kita padamkan. Jadi lingkungan gereja itu semua gelap. Dan kami mencoba berjaga di dalam. Sekitar pukul 3 subuh, 3 pagi, itu massa mulai bergerak. Dan kami pantau dari gedung gereja dan kami pantau juga dari rumah adat Minahasa. Dulu kita punya rumah adat Minahasa di belakang. Kami pantau di sana. Seiring berjalan waktu, mereka semakin mendekati, semakin banyak berkumpul di sekitar gereja. Dan saat itu tiba-tiba ada satu aba-aba serang dan kami semua dilempari batu. Mungkin batu atau benda-benda lain, tetapi yang kami rasakan adalah pada saat itu atap seperti hujan batu. Itu berisiknya minta ampun, gaduhnya minta ampun, dan kami akhirnya melakukan perlawanan juga dengan seadanya, dengan kami juga melempar batu, dan mereka tidak berani masuk ke dalam karena mereka mengira bahwa kami banyak di dalam. Selain itu, kami masih ingat bahwa salah satu kami mengalirkan listrik ke gerbang gereja sehingga mereka tidak berani untuk masuk ke dalam gedung gereja melalui gerbang gereja, yang pada akhirnya mereka masuk melalui jendela pos Hansip yang sekarang mungkin berada di sebelah ruang Smokar. Mereka masuk dari situ, dan itu pun mereka tidak berani masuk semua karena mereka mengira kami banyak. Setelah itu kami mulai kewalahan karena kami dikepung dari segala arah, dan perlengkapan batu juga mungkin sudah berkurang. Dan ada satu pemuda berteriak, "Keluar semuanya!" Dan kami semua loncat keluar dari area gereja melalui tembok samping yang sekarang itu mungkin berada di samping yang biasa
PEG cari dana atau panitia cari dana. Kami lompat dari sana. Tapi kami cuma menyadari bahwa saat ini kami bersyukur tidak jadi penyerangan di malam minggu, karena ketika kalau terjadi mungkin banyak korban di antara kami maupun di antara mereka. Itu yang kami bersyukur, Tuhan punya rencana, Tuhan baik, tidak membiarkan kami ini berhadapan langsung pada malam minggunya. Kondisi jemaat yang masih sedih dan berduka atas peristiwa terbakarnya gedung gereja GPIB Shalom Depok tidak berlarut-larut. Dengan iman semangat dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat GPIB Shalom Depok mulai membangun puing-puing yang runtuh menjadi gedung gereja yang baru. Shalom. Saya bersyukur bahwa di hari ulang tahun yang kesekian di tahun ini, saya masih bisa memberi kesaksian tentang Jemaat Shalom Depok. Saya percaya ini bukan kebetulan, ini anugerah kasih setia Tuhan. Saya masih teringat pada waktu saya masuk Shalom, SK mutasi itu tanggal 1 November. Sementara gereja dibakar pada tanggal 2 November. Bukan kebetulan. Saya sempat ditanya oleh salah seorang majelis sinode, siap masuk dengan gereja terbakar? Saya katakan siap, walaupun saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena dipahami dan dimengerti Tuhan yang suruh masuk di tengah situasi yang ada. Dan saya masih ingat pada waktu gereja habis terbakar, secara psikologi jemaat cukup terpengaruh. Ketakutan, kengerian, dan juga berpikir bagaimana gereja ini nantinya. Tetapi karena semua kita menyadari bahwa gereja ini gawenya Tuhan. Karena itu pada waktu proses pembentukan panitia pembangunan, pada waktu proses persiapan panitia untuk membangun, kami mohon turut campur tangan Tuhan. Itu sebabnya ada penyegaran iman selama seminggu berturut-turut. Sesuatu yang tidak lazim pada waktu itu. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan membuktikan kalau bergantung kepada Tuhan, tak pernah akan dikecewakan dan dipermalukan. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu yang kekasih, gedung gereja yang kita miliki sekarang itu bukan gedung gereja asal bikin, sebuah gedung gereja yang mewah. Kalau dilihat situasi ekonomi pada waktu itu nggak mungkin. Tapi bagaimana Tuhan buat menjadi mungkin? Artinya yang saya mau katakan adalah bahwa pembangunan gedung gereja membawa kita menyadari
bahwa kita cuma alat, yang bangun itu Tuhan. Makanya dalam buku sejarah yang muncul pada waktu itu, bagus sekali tim memberi judul Tapak Kaki Tuhan di Jemaat Shalom. Karena itu saya percaya sekali bahwa bukan hanya panitia yang belajar tentang tapak kaki Tuhan, yang di dalamnya ada Pak Marbun, ada Pak Sus, ada Pak Cali, ada Bu Okte, termasuk Pak Yapi. Saya percaya mereka belajar tentang bagaimana pekerjaan Tuhan di Jemaat Shalom Depok. Disinilah kita melihat Tuhan hadirkan momentum, baik itu yang menyenangkan, baik itu yang tidak menyenangkan, itu adalah dalam rangka kita melihat pekerjaan Tuhan. Dan lewat apa yang kita lihat, kita berproses tunggu. Karena itu, untuk jemaat masih harus berjalan panjang ke depan. Mari. Apa yang dikatakan oleh Paulus, bersyukurlah senantiasa itu ya. Kalau ada peristiwa apapun itu, mau menyenangkan, mau menjengkelkan, jadikanlah itu sesuatu yang di dalamnya kita melihat tapak kaki Tuhan. Akibatnya kita boleh berproses tumbuh di dalamnya. Sehingga kita bisa berkata seperti Yohanes berkata, Tuhan semakin besar dalam diriku dan aku semakin kecil. Tahun yang berulang semakin bermakna bagi kita. Selamat ulang tahun Jemaat Shalom. Jadikan wadah gereja kita adalah tempat kita bertumbuh. Terpujilah Kristus. Data warga jumlah GPIB Shalom Depok yang kini berjumlah 448 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 1.364 membuat kantor jemaat GPIB Shalom Depok berbenah diri. Dimulai dari pelayanan administrasi yang sudah terintegrasi dengan sistem yang ada. Tidak hanya masalah administrasi pelayanan saja, jemaat GPIB Shalom Depok juga berinovasi menambah fasilitas pelayanan seperti ruang-ruang pertemuan yang telah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan multimedia dan penyejuk ruangan. Di samping itu, guna meningkatkan kebiasaan jemaat untuk berolahraga, jemaat membangun sarana dan fasilitas kebugaran, salah satunya adalah lapangan bola basket yang berada di sebelah gedung gereja. Into temptation, but deliver us from evil. Amen. Menunjang dunia pendidikan itu juga salah satu yang menjadi prioritas pelayanan GPIB Shalom Depok. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Say together, 1, 2, go. Kegiatan pelayanan GPIB Shalom tidak hanya berkutat di dalam lingkungan gereja. Beberapa kegiatan yang melibatkan warga sekitar, seperti kegiatan donor darah, pengobatan cuma-cuma, dan pembagian sembako bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar gereja, kerap dilakukan.
dalam ucapan syukur ulang tahun ke-41 GPIB Jemaat Shalom Depok, saya Pendeta Antonius Salawane bersama dengan keluarga yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Eklesia Bali turut merasakan kebahagiaan. Saya bersyukur kepada Tuhan pernah menjadi bagian di tengah-tengah GPIB Jemaat Shalom Depok ketika saya melayani di tahun 2011 sampai tahun 2015 yang lalu. Dan saya percaya jemaat ini semakin bertumbuh dari tahun ke tahun dan semakin diberkati oleh Tuhan. Maka saya berharap agar di usia yang baru ini, jemaat ini semakin hidup di dalam kasih persaudaraan dan semakin menjadi gereja yang dicintai oleh Tuhan, yang menjadi terang dan berkat bagi semakin banyak orang, bagi masyarakat di sekelilingnya, supaya sungguh-sungguh cahaya kemuliaan Tuhan lebih lagi bersinar dari jemaat GPIB Shalom Depok. Maka dengan penuh sukacita, saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat GPIB Shalom Depok. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera, saya Pendeta Ian Yona Lumanov ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-41 GPIB Jemaat Shalom Depok. Saya berharap supaya kekompakan atau persekutuan dalam jemaat supaya terus dijaga, supaya terus diperhatikan. Karena bagi saya, persekutuan adalah harga yang termahal dalam suatu jemaat. Ketika persekutuan kita dapat jaga atau bangun dengan sebaik mungkin, maka kita dapat melakukan apa saja, perkara-perkara besar yang Tuhan izinkan bagi kita. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Di usia 41 tahun, kerinduan jemaat GPIB Shalom Depok untuk membeli sebidang tanah yang berada persis di sisi kanan gedung gereja guna menambah fasilitas lahan parkiran dan sarana ruang pelayanan kategorial. Kami hanya bisa berharap dukungan doa dan sumbangan, baik moral dan material, guna mewujudkan keinginan dan cita-cita pembelian tanah tersebut. Satu tahun usia jemaat GPIB Shalom Depok, berbagai pelayanan di gereja kami lewati dengan suka, duka, canda, dan tawa. Kami berharap semoga di usia 41 tahun, jemaat GPIB Shalom Depok pelayanan di bidang kategorial pelayan anak akan semakin meningkat dan nyata, baik di tengah gereja maupun masyarakat. Usia 41 tahun adalah usia dewasa. Memasuki usia yang ke-41 tahun, semoga pelayanan kategorial teruna Jemaat GPIB Shalom Depok dapat mengembangkan pelayanan dirinya sendiri dan membentuk karakter taruna-taruni yang takut akan Tuhan dan juga cinta pada orang tua. Dunia informasi dan teknologi yang canggih
turut mendorong pelayanan kategorial Gerakan Pemuda untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman. Usia 41 tahun Jemaat GPIB Shalom Depok menjadi momentum pelakat Gerakan Pemuda untuk berinovasi dalam hal ibadah maupun pelayanannya. Bapak adalah imam di tengah keluarga. Memasuki usia ke-41, Jemaat GPIB Shalom Depok berharap pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak dapat membentuk sosok kaum bapak teladan yang cinta dengan keluarga dan bertanggung jawab. Kaum ibu adalah tiang doa di tengah-tengah keluarga, melalui rangkaian ibadah dan pelayanan di tengah-tengah Jemaat GPIB Shalom Depok. Usia 41, Jemaat GPIB Shalom Depok menjadi momentum sosok ibu yang selalu mendoakan anggota keluarga, baik di tengah aktivitas maupun masyarakat. Hadirnya persekutuan pelayanan kategorial kaum lanjut usia menjadi warna tersendiri di tengah-tengah pelayanan Jemaat GPIB Shalom Depok. Di usia 41 tahun, Jemaat GPIB Shalom Depok berharap kami para kaum lanjut usia dapat berkiprah lebih banyak di tengah-tengah pelayanan dan menjadi lansia mandiri. Shalom untuk seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Shalom yang ada di Depok. Ada istilah life begin at 40, di mana dianggap usia 40 tahun itu orang sudah mapan, sudah stabil, baik secara emosional maupun secara psikis, dan sudah mulai bisa berkarya untuk mencapai tujuan hidupnya. Kita keluarga besar Jemaat Shalom sudah mencapai usia 41 tahun. Usia di mana kita berarti sudah melalui titik kita sudah cukup matang, sudah cukup mapan, stabil secara emosi, dan siap untuk terus berkarya bagi Tuhan. Itu berarti kita sudah tiba pada titik di mana kita sudah mulai bertumbuh, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Dan kita juga harus siap menghadapi perkembangan teknologi. Bahkan keluarga besar Shalom pun harus siap untuk ambil bagian ketika nanti di dalam perkembangan teknologi artificial intelligence pun mungkin kita siap berkarya melayani di dunia metaverse. Roh Kudus akan mampukan untuk itu. Biarlah kita siap memberi diri kita untuk menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan, serta alat damai sejahteranya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.